Di masa depan, manusia tidak memiliki hak untuk batuk. Mereka harus selalu menutup mulut. Jika mereka mengeluarkan suara sekecil apapun, itu akan menimbulkan bahaya mematikan. Beberapa hari sebelumnya, sekelompok monster mengerikan telah tiba di New York. Pendengaran mereka sangat tajam, dan begitu mereka menemukan seseorang, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Seperti para penyintas lainnya, Sam masih hidup dengan tetap diam. Namun sayangnya, dia menderita penyakit serius dan membutuhkan obat untuk meredakan rasa sakitnya. Tanpa pilihan lain, Eric membawanya untuk mencari obat. Tak lama kemudian, para monster mendengar mereka. Semakin banyak monster yang mendekat, mereka segera berlari ke jalan. Dalam momen putus asa, Eric memecahkan kaca mobil, dan suara alarm menarik perhatian monster-monster itu menjauh. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah. Namun saat mereka setengah jalan di eskalator, terdengar suara berisik dari belakang. Mereka langsung memperlambat langkah, khawatir suara tangga akan menarik perhatian monster. Tapi ketika mereka sampai di bawah, ternyata di sana juga ada monster. Sam memberi isyarat untuk pergi ke sisi lain, dan mereka berjalan hati-hati, menghindari benda-benda di lantai. Mereka akhirnya sampai di pintu keluar, tapi tiba-tiba seekor monster jatuh dari atas. Jelas sekali ia mendengar suara mereka. Ketika monster itu mendekat, mereka perlahan mundur ke terowongan samping, namun pintu keluar sudah tertutup. Satu-satunya pilihan adalah bersembunyi di saluran pembuangan. Mereka tidak tahu seberapa dalam airnya, tapi ketika kaki mereka menyentuh dasar, mereka sedikit lega. Mereka mengira ujung saluran itu bisa mengarah ke jalan keluar lain. Tapi saat berjalan, Sam tiba-tiba mendengar suara di atas. Ia mengangkat senter, dan betapa terkejutnya dia melihat monster sedang tidur di sana. Dia segera menurunkan senter Eric, takut cahaya membangunkan monster itu. Untungnya suara air menutupi gerakan mereka sehingga tidak ketahuan. Namun ketika air semakin dalam, Eric mulai panik, hampir kehilangan kendali. Sam memintanya tenang, tetapi napasnya justru membangunkan monster di atas. Monster itu menundukkan kepala, mencoba mencari sumber suara. Berkat ketenangan yang diberikan Sam, Eric berhasil tenang, tapi satu helaan napas mengkhianati mereka, dan monster itu langsung menyerang. Mereka tak sempat berpikir dan berenang secepat mungkin. Beruntung, terowongan di depan penuh air, dan monster yang mengejar mereka tidak sempat berhenti. Ia jatuh tersungkur, berkilir beberapa kali, dan mati. Mereka berdua nyaris saja lolos. Saat keluar dari pintu, mereka melihat bahwa tempat itu tepat di bawah sebuah gereja. Namun meski aman untuk sementara, kondisi Sam memburuk hingga muntah kesakitan. Rasa kasihan, Eric pergi sendirian mencari obat pereda nyeri. Untungnya dengan bergerak hati-hati, ia menghindari monster di jalan. Ia tidak hanya menemukan obat, tetapi juga bertemu kembali dengan kucing Sam yang hilang. Eric segera membawa kucing itu dan mulai kembali. Namun tiba-tiba kucing itu berlari ke sebuah lokasi konstruksi. Terpaksa, ia harus mengikutinya masuk. Saat menemukannya, seekor monster muncul di belakangnya, dan ia tak berani bersuara. Melihat tempat kucing itu tampak aman, ia diam-diam memanjat ke sana. Sesaat kemudian, monster itu menemukan sesuatu untuk dimakan, dan mulai memanggil kawannya. Tak lama, suara-suara datang dari segala arah. Untungnya, Eric sudah berada di titik tinggi, sehingga tidak terkepung. Saat monster-monster itu sibuk makan, ia segera bergerak menuju kucing itu. Namun pada saat itu,